tanda-tanda kematian di rumah. Salam Rahayu, dulur-dulur spiritual senusantara. Kembali lagi bersama saya di channel yang akan selalu mengupas tuntas misteri, ramalan, dan kearifan kuno dari warisan Primbon Jawa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam lindungan dan keberkahan. Nah, kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat, sangat intim, yaitu rumah kita sendiri. Tapi, bukan tentang dekorasi atau penataan. Kita akan membahas 5 perubahan aneh di rumah yang konon jadi tanda kematian, atau pertanda akan adanya musibah besar. Ini adalah pengetahuan kuno yang diwariskan turun-temurun, sebuah peringatan dari alam semesta. Apakah ini mitos? Atau sebuah kebenaran yang tak terungkap? Mari kita bedah bersama. Tapi sebelum kita mulai masuk ke inti pembahasan yang bikin merinding ini, saya mohon dukungan Anda. Jika konten ini bermanfaat dan menambah wawasan Anda, jangan lupa untuk like videonya. Komen di bawah, apa pendapat Anda tentang tanda-tanda ini? Pernahkah Anda mengalaminya? Yang paling penting, subscribe ke channel ini dan aktifkan tombol loncengnya, agar Anda tak ketinggalan setiap kali ada kajian primbon terbaru yang penuh misteri. Siap? Mari kita mulai. Menurut catatan-catatan primbon kuno, alam semesta dan bahkan benda mati di sekitar kita bisa memberikan sinyal atau firasat. Perhatikan baik-baik, karena 5 perubahan aneh ini patut Anda waspadai. 1. Suara dinding atau kayu berderak tanpa sebab jelas. Dalam kearifan primbon Jawa, rumah tidak hanya dianggap sebagai struktur fisik, melainkan sebagai entitas yang hidup, atau dalam bahasa Jawa disebut omah niku gadah ruh. Setiap elemen, dari pondasi hingga atap, dianggap memiliki energi dan resonansi yang saling terhubung dengan nasib dan kesehatan para penghuninya. Oleh karena itu, suara misterius yang muncul dari struktur rumah, khususnya derakan kayu atau dinding yang keras dan tiba-tiba tanpa pemicu logis, tidak pernah dianggap sebagai fenomena alamiah belaka. Primbon menafsirkan derakan ini sebagai tangisannya alam, atau peringatan dari bala datang. Ini adalah bentuk komunikasi nonverbal dari energi rumah yang mencoba memperingatkan penghuni tentang perubahan vibrasi yang sangat drastis. Ketika suara derakan itu terjadi di tengah malam yang sunyi, dengan frekuensi yang intens dan menimbulkan rasa merinding, leluhur Jawa meyakini bahwa suara tersebut adalah energi pelepasan. Filosofinya berakar pada konsep keseimbangan. Rumah yang harmonis memancarkan energi yang tenang. Namun, ketika ada salah satu penghuni yang mengalami penurunan daya hidup, pepesing urip, atau jiwanya mulai bersiap untuk melepaskan diri dari raga, energi ini akan menarik perhatian entitas non-fisik di sekitar. Derakan yang terjadi keras, seolah ada kayu yang patah atau dinding yang retak, dipercaya adalah gesekan antara energi kehidupan yang melemah dengan energi kematian yang mendekat. Suara ini seperti ratapan, struktur rumah yang menyaksikan proses alamiah namun menyedihkan tersebut. Tingkat keparahan pertanda ini juga dilihat dari lokasi derakannya. Jika suara berasal dari tiang utama, soko guru, atau bagian kamar tidur penghuni yang sakit, maknanya akan lebih kuat dan mendesak. Primbon menyarankan, jika hal ini terjadi, penghuni rumah disarankan untuk tidak hanya mencari penyebab fisik, seperti rayap atau pergeseran tanah, tetapi juga meningkatkan spiritualitas, memperbanyak doa, dan bersiap secara batiniah. Tindakan spiritual yang dianjurkan adalah melakukan suguhan sesaji sederhana berupa air putih dan bunga di tempat suara itu berasal, sebagai simbol penghormatan terhadap alam semesta dan agar roh yang mungkin mendekat tidak mengganggu raga yang masih hidup. Pada intinya, derakan ini adalah alarm kuno, sebuah isyarat mendalam bahwa salah satu pilar kehidupan dalam rumah tangga itu sedang goyah dan mungkin akan segera tumbang. Peristiwa ini menuntut kewaspadaan dan ketenangan hati untuk menerima takdir. 2. Aroma kembang kuburan di tengah malam. Penciuman adalah salah satu indera yang paling sensitif terhadap perubahan energi non-fisik, dan dalam primbon Jawa, aroma tertentu memiliki makna spiritual yang sangat mendalam. Aroma bunga yang identik dengan prosesi kematian, seperti melati, kenanga, atau kamboja, yang tercium tiba-tiba di dalam atau sekitar rumah, padahal tidak ada tanaman tersebut dan tidak ada kegiatan ritual di sekitar, dipercaya sebagai firasat yang paling kuat dan langsung terkait dengan kematian. Fenomena ini sering disebut sebagai gondopati, bau kematian, atau sasmita jemputan, isyarat penjemputan.
Leluhur Jawa sangat meyakini bahwa makhluk halus atau entitas non-fisik sering menggunakan wangi-wangian yang kuat dan khas sebagai penanda atau kendaraan mereka saat berinteraksi dengan dunia manusia. Aroma melati atau kenanga, yang secara tradisional digunakan untuk memandikan jenazah dan upacara ziarah, memiliki asosiasi energi yang sangat kuat dengan kematian. Ketika aroma ini muncul, Primbon menafsirkannya sebagai salah satu dari dua hal. Kedatangan roh penjemput. Dipercaya bahwa roh leluhur yang telah meninggal atau makhluk penunggu yang bertugas menjemput jiwa, sering dikaitkan dengan danyang atau malaikat sedang berada di area tersebut. Aroma ini adalah jejak energi mereka. Tujuannya adalah memberikan peringatan halus kepada anggota keluarga bahwa sudah tiba waktunya bagi salah satu penghuni untuk kembali ke asal. Energi bumi angker. Aroma ini juga bisa menandakan bahwa energi tanah di lokasi rumah sedang mengalami pergeseran negatif yang kuat, yang menarik energi-energi dari dimensi lain. Namun, dalam konteks rumah tangga, ini selalu dikaitkan dengan nasib penghuni. Aroma ini biasanya muncul pada waktu-waktu krusial seperti tengah malam buta, tengah wengi, di mana batas antara dimensi fisik dan spiritual dianggap paling tipis. Semakin kuat dan semakin lama aroma itu menetap, semakin mendesak peringatannya. Tindakan yang disarankan oleh Primbon ketika mencium Gondopati ini adalah tidak panik dan tidak mencari sumber bau tersebut secara fisik. Sebaliknya, fokus harus dialihkan ke spiritual. Keluarga disarankan untuk mengadakan doa bersama, memohon keselamatan dan ketenangan batin, tirakat, bagi seluruh anggota rumah. Primbon mengingatkan, aroma ini adalah pesan bahwa kita harus bersiap secara mental dan spiritual. Ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memastikan bahwa jika takdir kematian itu datang, prosesnya akan diterima dengan ikhlas dan damai, tanpa penyesalan yang mendalam. Aroma ini berfungsi sebagai bel, peringatan bahwa siklus kehidupan di rumah tersebut akan segera berganti. 3 hewan-hewan malam bersuara di dalam rumah. Dalam pandangan spiritual Primbon Jawa, hewan dianggap sebagai salah satu jembatan antara dunia manusia, alam nyata, dan dunia gaib, alam tak kasat mata. Mereka memiliki kepekaan sensorik yang luar biasa terhadap perubahan energi, jauh melampaui kemampuan manusia. Oleh karena itu, jika hewan-hewan malam, khususnya yang memiliki reputasi sebagai pembawa berita spiritual, mulai bersuara atau bertingkah aneh di dalam atau tepat di atas rumah, itu dianggap sebagai isyarat kosmik yang mendesak, sasmita alam, mengenai datangnya kemalangan atau, yang paling parah, kematian. 2 contoh utama yang paling diwaspadai dalam tradisi Primbon adalah burung gagak. Gagak sura burung gagak, dengan warna hitam pekat dan suaranya yang serak dan keras, secara universal diyakini sebagai utusan kematian, duta pati. Jika burung gagak terbang dan berteriak, disebut ngekek, berulang kali, menetap di atap rumah, atau bahkan berani masuk ke halaman rumah selama beberapa hari berturut-turut, ini bukan lagi sekadar kebetulan. Primbon menafsirkan ini sebagai tanda bahwa energi duka cita sedang mendekat dan salah satu penghuni rumah sedang diincar oleh nasib buruk. Suara gagak diyakini memanggil atau menyambut roh-roh yang akan berpisah dari raga. Ayam jago berkokok di tengah malam buta. Ayam jago, atau jago kluruk, seharusnya berkokok menjelang fajar sebagai penanda pergantian waktu. Jika kokokannya terdengar sangat keras dan berulang antara pukul 12 malam hingga 3 pagi, waktu di mana dimensi gaib dan nyata bersinggungan, leluhur Jawa percaya bahwa ayam tersebut melihat entitas gaib yang datang membawa isyarat kematian. Ayam jago dianggap memiliki kemampuan untuk melihat malaikat maut atau roh yang sedang berpatroli, dan kokokannya adalah peringatan bagi penghuni rumah untuk terjaga dan berdoa. Secara filosofis, perilaku aneh hewan-hewan ini adalah bentuk komunikasi yang gagal dipahami manusia. Energi negatif atau aura kematian yang kuat dapat mengganggu naluri hewan. Mereka mencoba melarikan diri, atau sebaliknya, mereka mencoba mengusir energi tersebut dengan mengeluarkan suara peringatan. Primbon menyarankan bahwa menghadapi isyarat ini, keluarga tidak boleh melakukan tindakan agresif terhadap hewan tersebut, karena mereka hanya pembawa pesan. Tindakan spiritual yang dianjurkan adalah melakukan pembersihan rumah secara spiritual, ruatan omah, dengan doa dan asap wangi, dupa menyan, sebagai upaya menolak bala, kemalangan. Yang terpenting adalah introspeksi diri dan mempererat tali silaturahmi antar anggota keluarga, karena persatuan spiritual diyakini dapat menjadi benteng terkuat melawan firasat buruk tersebut.
4 tumbuh-tumbuhan di pekarangan layu mendadak. Dalam kosmologi Primbon Jawa, pekarangan dan tumbuh-tumbuhan di sekitarnya tidak hanya berfungsi sebagai elemen estetika, tetapi juga sebagai penyaring dan penyeimbang energi rumah, pagar gaib alami. Tumbuh-tumbuhan, terutama pohon-pohon besar yang sudah lama menaungi rumah, dianggap memiliki daya hidup, prana, yang kuat dan mampu menyerap segala sesuatu, baik energi positif maupun negatif. Oleh karena itu, layunya tanaman atau pohon secara mendadak dan cepat merupakan pertanda yang sangat serius. Fenomena ini disebut Kukilo Sukmo, perpisahan jiwa tanaman, atau Surodhuit, tanda menarik bencana. Ketika tanaman yang tadinya sehat, subur, dan berbunga tiba-tiba mengering, daunnya rontok, dan mati dalam hitungan hari tanpa adanya hama, kekurangan air yang ekstrim, atau perubahan cuaca yang logis, Primbon menafsirkan hal ini sebagai berikut. Mengambil bala. Kemalangan keyakinan yang paling umum adalah bahwa pohon tersebut telah mengorbankan diri. Pohon atau tanaman yang layu mendadak diyakini telah menyerap dan menanggung energi negatif, aura penyakit, atau nasib buruk yang seharusnya menimpa salah satu anggota keluarga. Karena beban energi negatif itu terlalu besar dan mendadak, daya hidup tanaman tersebut habis dan ia mati sebagai tumbal spiritual. Penjaga rumah melemah. Jika yang mati adalah pohon besar atau tanaman pusaka yang ditanam khusus sebagai penolak bala, seperti bunga wijaya kusuma atau pohon beringin kecil, ini adalah isyarat bahwa kekuatan penjaga gaib di pekarangan rumah telah melemah atau lenyap. Ini membuka jalan bagi energi-energi negatif luar untuk masuk dan mengganggu keseimbangan hidup penghuni, yang seringkali berujung pada penyakit atau kabar duka. Layu mendadak ini adalah peringatan terselubung dari alam, bahwa ada energi yang sedang bekerja keras melawan kekuatan positif rumah. Kematian tanaman ini adalah penanda fisik bahwa keseimbangan spiritual telah terganggu secara drastis. Tindakan yang disarankan oleh Primbon adalah mengganti tanaman yang mati dengan tanaman yang baru sebagai simbol pemulihan energi, dan melakukan ritual penghormatan di area tanaman tersebut, misalnya, menabur bunga 7 rupa, sebagai ucapan terima kasih atas pengorbanannya. Sama pentingnya, penghuni didorong untuk memperkuat benteng spiritual diri sendiri melalui meditasi, puasa, dan sedekah, karena pagar gaib alami kini telah tumbang dan tanggung jawab perlindungan kini beralih sepenuhnya kepada kesucian hati dan perbuatan baik penghuninya. 5 jam dinding atau benda pusaka jatuh tiba-tiba. Dalam pandangan Primbon Jawa dan kepercayaan spiritual kuno, benda-benda yang terkait erat dengan waktu atau yang memiliki nilai historis dan spiritual tinggi, pusaka, tidak hanya dipandang sebagai objek mati. Mereka adalah penyimpan energi, penanda waktu, dan simbol dari ikatan leluhur, tali waktu dan tali roh. Oleh karena itu, jika benda-benda ini jatuh, rusak, atau pecah secara tiba-tiba tanpa pemicu fisik yang jelas, seperti angin kencang, getaran gempa, atau sentuhan, peristiwa ini diakini membawa isyarat kosmik yang sangat serius dan mendalam. Jatuhnya jam dinding, penanda waktu. Jam dinding secara fundamental adalah penanda waktu manusia. Dalam konteks Primbon, jam tidak hanya menghitung detik, tetapi juga melambangkan siklus kehidupan penghuni rumah. Ketika jam dinding yang sudah terpasang kokoh dan rapi tiba-tiba jatuh, berhenti bekerja, atau kacanya pecah, ini ditafsirkan sebagai waktu telah berhenti, wekdal mandeg. Gangguan siklus kehidupan. Peristiwa ini adalah peringatan langsung bahwa wekdal, waktu, salah satu anggota keluarga telah diganggu, atau bahkan akan segera dipotong. Ini bukan hanya tentang waktu fisik, tetapi waktu spiritual yang dipercayai oleh leluhur sudah ditentukan. Keterputusan energi, jatuhnya jam melambangkan keterputusan mendadak dalam aliran energi rumah tangga. Ini menandakan bahwa batas waktu kehidupan, ajal, sedang mendekat, dan jam dinding tersebut berfungsi sebagai pengantar berita bahwa sisa waktu di dunia fana semakin tipis bagi salah satu penghuni. Jatuhnya benda pusaka atau foto leluhur, penanda ikatan roh. Benda pusaka, foto leluhur, atau jimat keluarga adalah simbol yang menghubungkan penghuni rumah dengan masa lalu, terah, garis keturunan, dan perlindungan spiritual. Benda-benda ini diyakini memiliki energi penjaga. Jatuh atau rusaknya benda-benda ini secara misterius diyakini sebagai pengingkaran perlindungan. Jatuhnya benda pusaka diyakini sebagai penolakan atau perpisahan dari roh penjaga yang menempati benda tersebut. Ini terjadi ketika roh penjaga angkat kaki karena mereka merasa tugas mereka telah selesai atau mereka melihat entitas lain, malaikat maut, yang memiliki otoritas lebih tinggi telah tiba.
Peringatan kematian roh. Jika foto leluhur jatuh dan bingkainya pecah, ini adalah isyarat bahwa ikatan spiritual antara anggota keluarga yang masih hidup dan dimensi spiritual akan segera bertambah kuat, tetapi melalui jalur duka cita. Ini adalah cara roh leluhur untuk memberitahu bahwa mereka sedang menunggu kedatangan anggota keluarga baru di alam baka. Sikap yang dianjurkan Primbon. Primbon menyarankan bahwa ketika fenomena ini terjadi, langkah pertama bukanlah memperbaiki benda tersebut, melainkan introspeksi total dan penguatan iman. Keluarga harus segera melakukan doa tolak bala atau selamatan sederhana, slametan, untuk memohon ampunan dan ketenangan batin. Kerusakan benda tersebut harus diterima dengan keikhlasan, narimo ing pandum, sebagai isyarat bahwa takdir adalah rahasia mutlak Tuhan. Ini adalah isyarat terakhir dan paling simbolis yang menuntut kesiapan mental dan spiritual untuk menghadapi takdir ilahi. Nah, dulur-dulur spiritual. Itu dia 5 perubahan aneh di rumah yang konon jadi tanda kematian menurut kearifan Primbon Jawa. Ingat, semua yang saya sampaikan di sini adalah ilmu titen, ilmu menandai atau mencatat, warisan leluhur. Jangan jadikan ini sebagai ketakutan, tetapi jadikan ini sebagai pengingat. Pengingat untuk selalu waspada, meningkatkan ibadah, dan perbanyak amal baik. Karena hakikatnya, kematian adalah rahasia mutlak Tuhan. Sekali lagi, jika Anda suka dengan kajian spiritual dan Primbon seperti ini, jangan lupa like video ini. Komen di bawah, tanda mana yang paling membuat Anda penasaran. Subscribe dan aktifkan loncengnya. Sampai jumpa di kajian Primbon selanjutnya. Salam Rahayu.